5.000. Ada di sini 150 tahun umurnya. Ada. 80 saja paling gagah mau kok. Malilu no. Pembantumu kau kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Nabi bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu imanuddin, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholat, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka begitu kalian tidak sholat, Allah perlihatkan semua pahalamu. Das'at, ini puasa Ramadanmu. 40 tahun kau puasa. Ini hajimu 2 kali kau haji. Ini umrahmu 4 kali umroh. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kege goncina. Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada. Allah berfirman, semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Gagal gunana. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk di kubur, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat. Pertama kali diperiksa di akhir di kubur nanti, sholatnya. Maka dia Nabi tak ya koma kesing sampai jannah, amala madecena, iparesamanan nih. Kode nama kesing sampai jannah, amalakna langsung dihapus, tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat, malaikat berusaha menggagalkan karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi yang belum sholat, hati-hati. Kita juga yang sudah sholat, perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Ya kena buti. Ihdinas sirat. Ada orang sholat kayak tidak semangat. Pada tuh dia mandret. Kayak orang tidur. Allah. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Biga fagur kuma sampahnya makeju cilaka. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Oh, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Pada cengi bos. Ada juga sholat kul-kul. Komas sampajangi. Kul-kul bila baca. Malas itu apa tuh? Allah. Saya tanya ini. Kenapa kau itu cepat sekali sholat? Tidak sampai 3 menit. Apa nak bilang? Ku hafal nih Ustaz. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat. Bilang kau saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo, tidak ada gunanya Isra Mi'raj begini kalau bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku, orang Wajo bagus agamanya, rajin sholatnya. Tapi mari perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi, itu dipakai mencuci, itu dipakai memasak, itu dipakai ke sawah, itu juga pakai tidur, itu dipakai ke toilet, pakai lagi sholat. Salah, tapi tidak, bukan salah, tapi membuktikan bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha keutama kita sampajak, selayar wajuta, khusus ketemu dengan Allah. Ada yang tanya saya, Ustaz, boleh itu sholat tidak pakai celana dalam? Bapak-bapak tanya begitu. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ruku kok. Talik. Ya ketawa ini ibu-ibu, ini urusan laki-laki. Ya, mudah-mudahan selesai sholat, selesai Isra Mi'raj ini, mari
perhatikan kualitas sholat kita. Yang kedua, selesai surah mirat ini jangan puas hanya dengan sholat 5 waktu. Baik sholat 5 waktunya, bagus sholat-sholat sunnahnya, baik tata cara pelaksanaan sholatnya. Jangan puas sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di Singkang ini Pak, di Wajo ini alhamdulillah. Selalu ramai masjid. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun. Yang muka-muka sakaratil maut seperti ini. Akhirnya sampainya subuh. Lomba batu. Iya. Anak muda, hidupkan jamaah masjid. Sebagai motivasi buat adik-adik sekalian. Ini Ustaz Dasat Latif. Sejarah perjalanan hidup saya tidak pernah sekolah pondok. Tidak pernah masuk hafiz. Tidak pernah hafal Quran. Saya SD, SMP, SMA. SMA ku jurusan fisika. S1, S2, S3 komunikasi. Saya ngajar di UNAS Sospol. Bayangkan. Apa mata kuliah saya ajar? Teknik olah vokal. Apalagi saya ajar? Fotografi, cara memfoto. Apalagi saya ajar? Teknik lobby dan presentasi. Tapi alhamdulillah bisa jadi ustadz. Yang seperti Pak Bupati katakan sekarang, tidak ada kalah banyak penontonku di YouTube. Sekarang sudah lebih 200 juta. Nih. Apa sebabnya kira-kira? Ya, karena saya belajar di masjid. Saya tidak pernah pondok, tapi saya rajin ke masjid. Maka adik-adik sekalian, kalian yang masih nuntut ilmu, kalian yang masih mau mencari masa depan, membina masa depanmu, ayo hidup kau di masjid. Kalau kau urusi masjid, insya Allah Allah yang urus hidupmu. Kecil buat Allah kasih kau pegawai negeri. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau mobil. Dekati Allah, datang kau di masjid. Sholat kau di masjid. Pernah ke penjara? Pernah? Lihat-lihat itu film-film di penjara. Susahnya itu masuk penjara. Itu penjara di Gunung Sari, Makassar. Baru Datsuki. Ada pengamannya situ. Polisi sama satpol. Security. Pintunya dijaga polisi. Masuk baru 5 meter jalan. Pintu lagi. Pagarnya besi baja. Jalan lagi 10 meter. Pintu lagi. Besi baja lagi. 5 pintunya besi. Baru bisa masuk ketemu penjara. Tapi meskipun susah begitu masuk penjara, banyaknya penghuninya di dalam. Penuh pol. Masjid tidak ada penjaganya. Buka 24 jam. Tapi kenapa masjid sepi? Itulah sebabnya adik-adik. Kalau ada yang bilang susah masuk surga, salah kondi. Masuk sata masuk surga Ustaz, salah kok. Ya roh masuk saya mata neraka. Susah masuk surga, tidak. Yang susah masuk neraka. Kenapa bisa Ustaz? Judi. Bayar atau gratis? Bayar. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Berzina bayar atau tidak? Bayar. Korupsi? Ditangkap polisi. Semua itu pintu masuk neraka. Dibayar Pak. Berjamaah? Gratis. Puasa? Gratis. Ngaji? Gratis. Pengajian? Gratis. Zikir? Gratis. Naik haji? Kalau mampu. Mampu Pak kok. Dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga. Maka adik-adik sekalian Bapak Ibu, ayo hidupkan sholat jamaah. Biasanya orang malas sholat jamaah kalau masjidnya tidak cantik. Penceramahnya juga kadangkala neraka saja terus cerita. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka saja cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting. Dia bilang anak muda jauh kubisik, bikin takut-takut. Ayo, maka alhamdulillah. Ada keluarga kita, handai tolan kita, si Jita, si Kampota, bangun masjid yang cantik ini.
Masya Allah. Pak, kalau Bapak bangun masjid, datang aja ke masjid itu sudah dilindungi. Di Padang Masar masuk 7 golongan dilindungi. Apalagi kalau Bapak bangun masjid. Kalau Bapak belum bisa bangun masjid, cara makmurkan masjid, datanglah sholat berjamaah di masjid. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Hikmah terpenting dari Isra Mi'raj ini, sholat. Dek gaga gunana poleki Imam Miraja tiap tahun. Selalu dengar ceramah, tapi sholat tak belum bagus, tidak ada gunanya. Pun kalau kita sudah sholat, mari tingkatkan kualitasnya, perbaiki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalaupun sudah lengkap semua rukun dan syaratnya, jangan puas sampai di situ. Mari lengkapi dengan datang sholat berjamaah di masjid. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat.